betapa besar kasih-Mu, Bapa besar kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu di waktu sedamai sentosa di bawah kaki-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan tempat yang terindah bagi kami semua, yaitu saat-saat kami berada di bawah kaki-Mu, saat-saat kami menerima firman-Mu Tuhan. Kami bisa makan firman-Mu dengan bebas Tuhan, dengan urapan Roh-Mu yang suci Tuhan. Bagaikan kami hidup di Firdaus yang makan buah-buah dengan bebas Tuhan. Kami menikmati kebahagiaan, keindahan di dalam Tuhan. Di dalam dunia kami dalam suasana kutukan, letih lesu, beban berat, sampai menuju kebinasaan. Tetapi di bawah kaki-Mu, saat mendengar firman, Engkau memindahkan kami dari suasana dunia kepada suasana Firdaus Tuhan. Kami berbahagia bersama Tuhan. Dan firman-Mu sanggup Tuhan menunjukkan kekurangan kelemahan kami, menyucikan, mengubahkan kami sampai sempurna seperti Tuhan. Makin disucikan, makin diubahkan, kami makin bahagia. Sampai satu waktu kami sempurna seperti Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh berada di Firdaus bersama Engkau Tuhan. Bahkan kami berada di Yerusalem baru, takhta surga bersama Engkau. Selama-lamanya tidak ada lagi setetes pun air mata di sana. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu jawaban atas hidup kami, firman-Mu pernyataan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, dalam bahasa Indonesia, Inggris, dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini, firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami semua. Dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, nikah rumah tangga kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masa depan kami, masalah-masalah kami Tuhan. Bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu. Dan sungguh kami bahagia dalam pelukan tangan-Mu. Ada jaminan kepastian dari Tuhan untuk hidup sekarang, masa depan yang indah, bahkan sampai hidup kekal selama-lamanya. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong kami Tuhan, cengkram kami dengan Roh-Mu yang suci Tuhan. Gereja-gereja lain, persekutuan lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan kami dalam satu pengajaran yang benar. Kembali ke Alkitab supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu, hormat mulia bagi namamu, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Juga paduan suara tadi dari El Cantante, ya, baik choir, Tuhan juga
memberkati, menolong semuanya. Kita kembali pada tema Wahyu 21 ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Ya, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ini. Jadi pada awal ciptaan, kata kitab Kejadian, Tuhan sudah menciptakan manusia yang segambar dengan Tuhan, sama mulia dengan Tuhan, dan ditempatkan di Taman Eden. Semua baik, semua bahagia. Semua baik, semua bahagia. Tetapi manusia digoda oleh ular, diperdaya oleh ular dan berbuat dosa, sehingga diusir ke dalam dunia dan hidup dalam kutukan. Susah payah, letih lesu, susah payah, dan lain sebagainya. Ya, dan di dalam dunia manusia tidak bertobat, tapi justru menjalankan hidup rusak. Dalam Kejadian pasal yang ke-6, ya, sudah dibuang dari Firdaus, sudah merasakan kutukan dan lain-lain, tapi manusia tidak bertobat, tapi menjalankan hidup rusak. Kejadian 6 ayat 11 sampai 12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup rusak di bumi. Manusia menjalankan hidup rusak di dalam dunia yang sudah penuh kutukan ini. Manusia menjalankan hidup rusak, sama dengan hidup dalam kekerasan, hidup dalam kejahatan. Ya, bagaimana kita sudah merasakan pembakaran hutan dan lain-lain, macam-macam. Bagaimana pencurian, perampokan, pembunuhan, itu hidup dalam kejahatan dan hidup dalam kenajisan. Kalau digabung sama dengan hidup dalam hawa nafsu daging. Maaf saja, tampil seperti binatang buas. Tampil seperti binatang buas. Nah, itulah manusia yang sudah rusak ini. Hidup rusak di bumi. Hidup dalam kejahatan, kekerasan, kejahatan, kenajisan. Hidup dalam hawa nafsu daging. Sama seperti binatang buas. Mohon maaf, ya, sampai pun kepada hamba Tuhan. Bukan manusia umum. Tapi kami hamba Tuhan harus waspada. Sampai kepada hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, juga menjalankan hidup rusak. Seperti di Alkitab ditulis, seperti perempuan yang bungkuk 18 tahun di bait Allah. Bukan di luar, bukan di diskotik, bukan. Di bait Allah. Kalau manusia rusak di diskotik, di mana rusak. Ya. Tetapi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan juga hidup rusak. Seperti perempuan bungkuk 18 tahun di bait Allah. Sehingga dicap 666. 18 tuh kalau dijabarkan 666. Dicap oleh antikris. 666. 6 pertama sama dengan tubuh. Hari ke-6 manusia diciptakan. 6 sama dengan tubuh. Tubuhnya daging. Betul, memang tubuh daging. Tapi 6 kedua itu jiwa. Jiwanya daging juga. 6 ketiga roh. Rohnya daging juga. Sehingga ya, dicap oleh antikris 66 menjadi sama dengan antikris binatang buas. Hidupnya buas, keras, jahat, najis. Seperti antikris. Dicap 666. Menjadi seperti antikris binatang buas yang akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Itulah keadaan manusia. Sebenarnya sudah diciptakan. Tapi nyatanya menjadi binatang buas. Karena diperdaya ular sampai menjadi binatang buas. Tuhan tidak rela. Kalau manusia ciptaannya, apalagi hamba Tuhan, namanya hambanya. Hambanya, pelayannya, anaknya. Hanya menjadi sama dengan antikris binatang buas. Yang hanya dibinasakan selamanya. Oleh sebab itu ada penciptaan lagi di kitab Wahyu.
Oleh sebab itu tema kita, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Padahal sudah ada penciptaan di Kejadian. Tapi di Wahyu ada lagi. Oleh sebab itu Tuhan mau menciptakan langit bumi yang baru dan manusia yang baru yang sama mulia. Kembali sama mulia dengan dia, sempurna seperti dia. Manusia baru yang sama mulia dengan Tuhan akan ditempatkan di Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Itulah Yerusalem baru, kerajaan surga selama-lamanya. Prosesnya disebut pembaharuan. Bagaimana manusia yang sudah sempurna itu tadinya menjadi binatang buas, tapi mau diciptakan lagi oleh Tuhan menjadi sama mulia dengan Tuhan. Prosesnya disebut pembaharuan. Dalam kitab Wahyu 21 ada 4 macam pembaharuan. Wahyu 21 ayat 1, pembaruan langit baru, bumi baru. Ayat 2 dan 3, pembaharuan manusia baru. Ayat 4 sampai 8, pembaruan suasana baru. Ayat 9 sampai 27, pembaharuan Yerusalem baru, sampai ke sana. 4 macam pembaharuan. Sudah kita pelajari beberapa kali di Jakarta ini. Langit bumi baru sudah, manusia baru sudah, sampai pada pembaruan suasana baru. Kita yang ketiga, Wahyu 21 ayat 4 sampai 8, pembaharuan suasana baru. Masih dibagi 4 lagi. Pembaruan suasana baru masih ada 4. Wahyu 21 ayat 4, ini yang sudah kita pelajari 2 kali kebaktian. Suasana tanpa maut. Salah satu bekerjanya maut lewat ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran. Nanti kalau mahasiswa yang lain nyontek satu kelas, nanti kalau saya tidak nyontek, wah bagaimana? Tidak lulus, nyontek akhirnya. Nah ini kekhawatiran, maut bekerja. Maut bekerja, ketakutan, kekhawatiran. Maut bekerja, kebimbangan. Tapi tadi pagi sudah kita pelajari, bagaimana Tuhan memberikan tempat di mana ada suasana baru, suasana tanpa maut. Itulah di bawah kaki Tuhan. Amin. Nah itulah tempat di mana kita mengalami suasana baru, suasana tanpa maut. Suasana tanpa maut. Malam ini kita maju satu. Wahyu 21 ayat 5 dan 6. Ini pembaruan suasana baru. Jadi yang pertama suasana baru, suasana tanpa maut. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, tidak ada lagi. Keberanian percaya untuk menghadap Tuhan. Itu suasana baru. Yakin kepada Tuhan. Kemudian tempatnya di bawah kaki Tuhan. Malam ini kita belajar Wahyu 21 ayat 5 dan 6. Suasana baru yang kedua, yaitu suasana kepuasan surga. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini tepat dan benar. Ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ini, orang yang haus akan diberi minum cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ini namanya suasana kepuasan surga, tidak haus lagi. Suasana kepuasan surga. Suasana kepuasan surga. Suasana baru sama dengan suasana kepuasan surga, kepuasan sejati. Ya, banyak di dunia ini ditawarkan kepuasan-kepuasan, tapi semu. Ya, tidak membuat puas, malah lebih tidak puas lagi. Tapi Tuhan menjanjikan suasana baru, suasana kepuasan surga, kepuasan sejati. Tadi ayat 6, yang berasal dari air kehidupan Roh Kudus. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ulangi, kepuasan surga, kepuasan sejati hanya berasal dari air kehidupan surga, air kehidupan Roh Kudus. Air kehidupan Roh Kudus. Nah, ini kepuasan sejati. Ya, sehebat apapun manusia di bumi ini, sehebat apapun manusia di bumi, tanpa Roh Kudus pasti haus, kering rohaninya, tidak puas hidupnya. Saya ulangi,
Sehebat apapun manusia di bumi ini, tanpa Roh Kudus, tanpa air kehidupan dari surga, tanpa Roh Kudus, pasti haus, kering rohani, tidak puas hidupnya, tidak puas hidup. Saya tunjukkan ada 3 tempat utama ketidakpuasan manusia di bumi. Ada 3 tempat utama ketidakpuasan manusia di bumi. Nomor 1, dalam Yohanes 4 ayat 15 sampai 18. Oke, Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Yohanes 4 ayat 18 sampai ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Ya, ayat 15 sampai 18. Kata perempuan itu kepadanya, perempuan Samaria. Ini gambaran bangsa kafir. Jadi di bumi hanya ada 2 bangsa. Satu bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Itu keturunan Abraham, Ishak, Yakub secara jasmani. Di luar itu semua bangsa Indonesia, bangsa apapun, bangsa kafir. Di luar bangsa Israel, umat pilihan Tuhan itu bangsa kafir. Ya kita semua bangsa kafir. Nah ini perempuan Samaria termasuk bangsa kafir. Dia peranakan. Campuran antara kafir dan Yahudi. Tapi dimasukkan ke dalam bangsa kafir. Bangsa kafir. Mari kita baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu, ke-6, ke-7, ke-8, entah ke-1000. Bukan suaminya. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya. Dan seterusnya. Sampai 18 saja. Terima kasih. Jadi sumber ketidakpuasan, tempat utama ketidakpuasan, itulah di dalam nikah rumah tangga. Dan ini melanda bangsa kafir. Melanda bangsa kafir. Siapapun juga bangsa kafir, termasuk kami hamba Tuhan, dan ini melanda bangsa kafir. Saudara, inilah satu ketidakpuasan 3 tempat utama dalam nikah rumah tangga, terutama bangsa kafir, nikah rumah tangga bangsa kafir. 5 kali kawin cerai, 5 kali kawin cerai. Mungkin dengan A tidak cocok, oh lebih cocok yang itu. B, ya, tidak cocok lagi, oh lebih cocok yang itu. Sampai 5 kali ya tetap tidak cocok, tidak puas. Ditambah ya, kalau gitu sekarang tidak usah surat lagi. Maaf, istilahnya kumpul kebu aja, free sex. Ya, kumpul kebu entah ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, atau sudah ke-1000. Ya, tetap tidak puas, haus. Jadi jangan dibodohi, kaum muda kita semua. Ya, berbuat dosa, kawin cerai, ya, free sex dan lain-lain, homoseks, lesbian dan lain-lain. Bukan memuaskan, tambah tidak puas. Tambah tidak puas. Tambah tidak puas. Ya, semoga kita bisa mengerti. Tidak puas, tetap tidak puas. Nah ini semoga kita. Mengapa tidak puas? Mengapa nikah bangsa kafir seringkali tidak puas? Mengapa nikah bangsa kafir seringkali tidak puas? Baik sebagai suami, nikah itu ada suami, ada istri, ada anak. Kadang-kadang anak tidak puas. Bukan cuma suami istri. Suami tidak puas, istri tidak puas, anak tidak puas juga. Mengapa nikah bangsa kafir tidak puas? Haus selalu tidak puas. Yang pertama jawabannya di Yohanes 4 ayat 9. Yohanes 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya. Yesus minta minum kepada dia. Ketemu di sumur, Yesus minta minum. Apa jawabannya? Maka kata perempuan Samaria kepadanya, kepada Yesus, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria, bangsa kafir? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Ini namanya ada kepahitan hati. Kenapa nikah itu tidak puas? Nikah bangsa kafir tidak puas. Sebab ada kepahitan hati, dendam. Ya, mungkin terjadi kesalahan suami pada istri, seumur hidup aku tidak akan lupa. Nah, kepahitan hati. Nah, itu yang bikin tidak puas. Atau sebaliknya, ya, istri kepada
Ada kesalahan istri pada suami. Wah, seumur hidup aku tidak akan lupa. Nggak akan aku. Dendam. Ada kepahitan hati, dendam. Dan ini yang membuat tidak puas. Biar bergelimang harta atau miskin malah. Ya tidak puas sama. Tidak puas. Karena ada kepahitan. Ayo, di dalam hati. Anak-anak juga mungkin. Ada anak-anak kepahitan pada orang tua. Ada kepahitan. Mungkin orang tua tidak mampu menyekolahkan tinggi, pahit hati. Kenapa begini? Kenapa? Tidak puas hidupnya. Haus selalu. Ada kepahitan hati. Ini saja ada dendam. Dan B, tadi Yohanes 4 ayat yang ke-18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Sekarang yang ada padamu bukanlah suamimu. Ini ada kenajisan. Sebab ada kenajisan. 2 itu yang membuat nikah rumah tangga bangsa kafir tidak puas, haus selalu. Yang pertama ada kepahitan hati, dendam. Ada kenajisan. Yang kedua kenajisan. Akibatnya mulai terjadi pertengkaran. Suami istri, anak, orang tua mulai bertengkar. Kemudian lanjut kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya terjadi perselingkuhan. Wah, tidak cocok. Oh, lebih bagus itu. Ya, mulai berselingkuh. Ya, mungkin di rumah dibentak-bentak suami. Di kantor diambilkan kopi oleh temannya. Wah, lain ya dengan suami saya mulai. Padahal itu godaan setan. Ya, godaan setan. Nanti kan sesudah terjadi perselingkuhan, wah lebih kasar ternyata dari suaminya lain. Itu hanya godaan si ular itu. Ya, modelnya si ular menggoda terus, memperdaya terus. Nah, itu terjadi perselingkuhan. Kemudian mulai cerai, kawin cerai. Mulai kawin cerai. Kawin cerai, kawin lagi, kawin cerai, kawin lagi, terjadi kawin mengawinkan. Seks bebas. Ya, ini menuju kepada Babel. Menuju kepada Babel. Perempuan pelacur besar. Gereja palsu. Yang akan dibinasakan dalam 1 jam saja. Nah, inilah nikah nomor 1. Tempat utama terjadi ketidakpuasan di dalam nikah. Kalau ada kepahitan, dendam, dan lain-lain. Kalau ada kenajisan. Nah, ini semoga kita bisa akibatnya itu terus sampai binasa. Ayo diselesaikan. Supaya kita ditolong oleh Tuhan. Yang kedua, tempat utama ketidakpuasan di dalam kebun anggur. Pelayanan pekerjaan Tuhan ini tidak puas. Kebun anggur. Di dalam Matius 20 ayat 10 sampai 12. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 sampai 12. Matius pasal yang ke-10. Matius 20 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 sampai 12. Ayat 10 saja. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu dan seterusnya saja. Ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ya, katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Ya, panas terik matahari dan seterusnya. Jadi ini di kebun anggur. Yang kedua, tempat utama di mana manusia tidak puas itu. Ya, 3 tempat utama ketidakpuasan. Nomor 1 dalam nikah rumah tangga bangsa kafir. Yang kedua di kebun anggur. Di kebun anggur. Kebun anggur ini saja, kebun anggur pelayanan yang dibina oleh kabar mempelai. Anggur itu untuk nikah. Ya, anggur itu untuk nikah. Anggur, air anggur yang manis harus ada di dalam perkawinan. Seperti di Kana itu yang bingung bukan kalau kehabisan sate mungkin. Kehabisan apa? Bukan. Kalau kehabisan anggur itu yang bingung. Yang bingung itu mutlak harus ada air anggur. Ini bicara nikah. Jadi ini pelayanan, kebun anggur ini pelayanan yang dibina oleh kabar mempelai. Firman
pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Jadi ada firman penginjilan, kabar baik. Untuk membawa orang-orang berdosa percaya Yesus selamat, diberkati. Nah, itu penginjilan, kabar baik. Seperti saya dulu tidak mengenal Yesus, aku sekeluarga, kemudian lewat penginjilan mengenal Yesus, diselamatkan dan diberkati. Tapi sesudah itu mau kemana? Susu, penginjilan itu susu untuk bayi-bayi. Kalau sudah lama ikut Tuhan, masa susu terus, abnormal. Harus ada pengajaran, makanan keras, firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang. Ini namanya disebut kabar mempelai. Untuk mempersiapkan kita, untuk menyucikan kita sampai sempurna, tak bercacat celah seperti Yesus. Yesus kepala yang sempurna, kepala itu suami, mempelai pria. Yang sempurna, kita tubuh itu istri, mempelai wanita yang sempurna juga. Supaya kita bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan permai. Kepala dengan tubuh bertemu, suami dan istri bertemu secara rohani, nikah yang rohani. Dan tidak berpisah lagi selama-lamanya. Mungkin saudara protes loh, Yesus gembala, baik, memang gembala. Tapi ada kalau kita cuma domba gembala, domba terhilang, ada domba terhilang. Oh Yesus tabib, baik, tabib yang ajaib, baik. Kalau kita sakit butuh Yesus, kalau sudah semua ngapain Yesus? Ngapain? Nah, kalau cuma mengenal Yesus, tabib baik, gembala, bisa terpisah. Harus ditingkatkan lewat kabar mempelai, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata. Kita mengenal Yesus sebagai kepala, mempelai pria surga. Maka kita dipersiapkan menjadi tubuh Kristus sempurna, mempelai wanita yang siap menyambut kedatangannya kedua kali di awan yang permai, dan tidak bisa terpisah lagi selama-lamanya. Amin. Tidak bisa. Kalau suami istri mau sakit tidak sakit butuh, betul ya? Mau sakit tidak sakit tidak terpisah, butuh selalu. Kepala dan tubuh tidak bisa dipisahkan. Semoga kita. Jadi tidak salah penginjilan, penting. Kalau tidak ada penginjilan, tidak ada saya. Penginjilan menambah jumlah. Penginjilan menambah jumlah orang diselamatkan. Anggota tubuhnya harus ada jumlahnya. Jari 5, 10. Kalau 9, tidak sempurna. Jumlah penting. Tapi kalau maaf, jarinya begini, 10 tapi begini, kualitasnya begini, juga tidak sempurna. Jadi harus ada kualitas, itulah pengajaran. Menambah kualitas kesucian sampai kesempurnaan. Amin. Dua-duanya kerjasama. Untuk menimbulkan tubuh yang sempurna. Jumlahnya cocok, kualitasnya juga cocok. Amin. Semoga. Inilah kebun anggur. Pelayanan yang dibina oleh kabar mempelai. Penggembalaan yang dibina oleh kabar mempelai. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Semoga kita di kebun anggur inilah yang seringkali mengapa tidak puas sudah di kebun anggur. Sudah ada pedang tidak puas. Karena Matius 20:15 ini jawabnya. Mengapa tidak puas di kebun anggur? Matius 20:15, tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Lah, ada orang yang bekerja pagi-pagi sekali. Jadi ini juga pelajaran bagi kita. Tuhan dari pagi-pagi keluar. Pagi-pagi sekali keluar. Panggil orang, jangan nganggur. Ayo masuk kebun anggur. Saya gaji satu dinar. Perjanjian 1 dinar. Kira-kira jam 6 dia keluar lagi. Ya, jam 9 dia keluar lagi. Pagi-pagi tadi jam 6 kira-kira dia keluar. Kerja. Jam 9 keluar lagi. Nah, masih nganggur. Saya kasih 1 dinar. Jam 12. Sudah kerja. Jam 3. Masih nganggur. Kerja. Jam 5 sore. Loh, kurang 1 jam lah kebun anggur. Ya kalau di kantor lembur ya, dari jam 5 sampai jam 5 pagi bisa di kantor. Kalau di kebun mau kerja apa? Tinggal 1 jam kira. Enggak apa-apa sudah. Ini bangsa kafir terakhir. Hati-hati, bangsa kafir terakhir. Mestinya ladang Tuhan itu hanya untuk bangsa Israel. Aku datang hanya untuk mencari bangsa Israel yang hilang. Amin. Domba Israel yang hilang. Hanya untuk Israel. Tapi kesempatan terakhir
bangsa kafir mendapat kesempatan. Apa pelajarannya di sini? Pelajarannya ada 2. 1, Tuhan itu tidak menghendaki kita nganggur kok. Jadi kalau sudah dipanggil jadi hamba Tuhan, apalagi hamba Tuhan sepenuh, lalu kita nganggur-nganggur, wah, tidak cocok. Betul? Loh, kok tidak berani jawab? Kalau menurut ayat ini, saya dipanggil jadi hamba Tuhan, jadi gembala, lalu nganggur-nganggur. Loh, tidak cocok itu. Harus sungguh-sungguh, amin, harus sungguh-sungguh. Tidak cocok, orang nganggur aja suruh kerja, sudah kerja nganggur. Loh, bagaimana? Oh, tidak bisa. Biar alasan 1001 macam alasan. Melawan Tuhan. Melawan Tuhan. Pelajaran kedua. Bangsa kafir. Kalau bisa melayani. Hanya karena kemurahan Tuhan. Terakhir sudah. Sudah tinggal 1 jam. Terakhir. Karena Tuhan tahu 1 jam ini waktunya Babel dihancurkan. Kalau 1 jam tidak digunakan di kebun anggur oleh bangsa kafir seperti perempuan Samaria semua. Masuk Babel semua. Masuk Babel. Hanya kerja di Babel. Tinggal pilih. Tidak dipaksa, tidak diusir, tidak dipecat, tidak. Memilih. Mau kerja di Babel atau kerja di kebun anggur. 1 jam sama-sama. Waktu. Tapi marilah gunakan tadi jam-jam tadi itu jam-jam Yesus di kayu salib. Jam 9, jam 12, jam 3 saudara periksa. Yesus di kayu salib. Untuk membawa bangsa kafir. Memberi kemurahan, kesempatan, kepercayaan pada bangsa kafir. Untuk bekerja di waktu yang sedikit saja. Supaya tidak masuk Babel. Masuk kebun anggur. Supaya tidak masuk Babel. Nah, sekarang kembali. Tadi saya perkembangkan sedikit pengertian. Mengapa tidak puas? Sesudah di kebun anggur kenapa tidak puas? Nah, ini yang bahaya. Sudah di kebun anggur lalu tidak puas. Kenapa? Jawabnya Matius 20 ayat 15. Iri hati. Jadi yang kerja duluan setelah yang kerja terakhir dipanggil duluan oleh Tuhan. Sini. Kamu yang kerja jam 5 sini. Kamu ya dikasih 1 dinar oleh Tuhan. 1 dinar. Wah, terima kasih, terima kasih. Wah, yang kerja dari jam 6 sampai 6, 12 jam. Sudah mulai hitung-hitung, lupa janji. Janjinya kan cuma 1 dinar. Lupa janji. Ya, merasa berjasa, merasa hebat. 6 kali 1. 6 jam. 6 jam ya. 6 kali 1, 6 dinar. Wah, santai. Dikasih 1, ya 1. Ngamuk. Nah ini, kenapa? Iri hati. Kenapa tidak puas di kebun anggur? Karena iri hati. Sebab iri hati. Iri hati itu sama dengan mengecilkan berkat Tuhan. Seringkali iri hati karena berkat. Nah, Yakub diberkati, Esau belum, ngamuk. Nah ini iri hati. Ya, mengecilkan berkat Tuhan. Saya mau tanya sejujurnya. Bapak ibu saudara diberkati Tuhan? Loh, kalau sudah merasa diberkati, ya, tidak usah iri pada yang lain. Amin? Tidak usah iri. Mungkin waduh, ya dia naik mobil saya kok sepeda. Nah ingat, dulu jalan kaki. Sekarang sudah sepeda, terima kasih Tuhan. Loh, kenapa sekarang ngamuk-ngamuk lagi? Nah, syukur kepada Tuhan. Amin? Nah itu semua diberkati. Iri hati, mengecilkan pemakaian Tuhan. Yusuf dikasih jubah maindah, kakak-kakaknya ngamuk lagi. Nah, saya tanya lagi, saudara dipakai Tuhan? Oh, enggak semua ternyata. Bapak ibu, ya maaf saudara yang sama dengan saya. Bapak ibu saudara dipakai oleh Tuhan? Amin. Jangan usah iri, harus yakin saya dipakai kok. Amin. Jangan iri, jangan iri. Mau 1000 jemaat, mau 1 sama. Amin. Yang dinilai Tuhan bukan 1001, bukan 5 talenta, bukan 3, bukan 1, bukan 5, bukan 2, bukan 1 talenta. Semua kecil di hadapan Tuhan. Yang dinilai setia atau tidak. Amin. Setia atau tidak. Kalau dinilai 1000, 5, 100, tidak adil Tuhan. Kenapa tidak bagi rata aja? Bagi rata aja lah. Yang 1000 kebanyakan Tuhan, bagi-bagi dong. Semoga kita mengerti. Ya. Kemudian iri hati terakhir yang bahaya.
tidak menghargai kemurahan Tuhan. Wah, ini gawat. Gawat. Tidak menghargai kemurahan Tuhan. Tiada pemberian yang lebih besar dari kemurahan Tuhan. Tapi tiada hukuman yang lebih berat daripada kita menolak kemurahan Tuhan, tidak menghargai. Bangsa kafir. Semestinya Yesus sudah mati dengan 4 luka utama. Nah, itu sampai jam 3 sore dia sudah mati. Dengan 4 luka utama. 2 di tangan, 2 di kaki. Tapi sesudah mati, orang kafir, itulah prajurit Romawi, menusuk lambungnya, luka kelima. Ini untuk bangsa kafir. Ini kemurahan Tuhan, amin. Kalau lambung tidak ditusuk, bangsa kafir tidak dapat kesempatan. Kesempatan terakhir. Sudah mati berarti tidak ada kesempatan mesti. Sudah selesai untuk bangsa Israel. Tapi karena ditusuk lambungnya, untuk bangsa kafir ada kemurahan Tuhan. Ini pemberian terbesar kepada bangsa kafir. Kalau tidak dihargai, iri hati kita tidak. Oh, tidak ada pemberian yang lebih besar daripada kemurahan. Lebih dari kasih itu kemurahan Tuhan. Tapi tidak ada hukuman yang lebih berat daripada bangsa kafir yang tidak menghargai kemurahan Tuhan. Serius. Ayo, di kebun anggur jangan sampai ada iri hati. Saudara, kita itu iri hati mengecilkan berkat Tuhan, tidak menghargai, mengecilkan kemurahan Tuhan semuanya. Kenapa begitu? Kenapa sampai mengecilkan kemurahan Tuhan, sampai iri, nanti benci dan lain-lain? Kenapa? Maaf, sebab seperti Yudas Iskariot ada keinginan akan uang. Dinar mau dijadikan dolar. Nah, dolar kan asing ya, rupiah. Dinar mau dijadikan dolar, rupiah. Itu yang tadi saya bilang, gembala saya bilang, dia tahu saya kerja, lumayan dulu kerja saya. Dia tahu perpuluhan saya. Sekarang setelah jadi full timer, jadi pengerja, ya begitulah. Namanya pengerja ya kemurahan. Itu dia bilang 5.000 di tanganmu itu ditambah kemurahan Tuhan. Nah, ini yang kita lupakan. 5.000 ditambah kemurahan Tuhan 1 dinar. Amin. 5 juta ditambah kemurahan Tuhan 1 dinar. Amin. 5 triliun ditambah kemurahan 1 dinar sama. Amin. 1 dinar ini jangan didolarkan, jangan dirupiahkan. Nanti menghadapi kelaparan terakhir, itu sudah zaman antikris. Dolar tidak laku. Rupiah tidak laku. Ini bukan bicara politik. Yang laku dinar. Amin. 1 dinar aja. Ayo coba Wahyu 6 ayat 6. Jangan hidup. Sekalipun rupiahnya banyak, jangan hidup dari rupiah. Hidup dari dinar. Amin. 1 dinar upah bekerja di kebun anggur. 1 dinar. Jangan dijadikan dolar. Jangan dijadikan rupiah. Kita tidak bisa hidup nanti. Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Sedinar yang laku, ini masa kelaparan. Kuda hitam, itu kelaparan. Sampai pada antikris. Sudah ya. Orang hanya tinggal begini. Kalau beli dolar tidak laku semua. Nah, begini tinggal. Menyembah antikris harus. Cap 666 baru bisa jual beli. Baru bisa beli nasi. Baru bisa beli gandum. Baru bisa. Tapi yang punya dinar, selamat. Amin. Selamat. Dinar untuk menembusi. 1 dinar upah bekerja di kebun anggur. Kemurahan Tuhan untuk menembusi masa kelaparan di akhir zaman. Sampai masa antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Nah, ini yang harus ditekankan di hati kita. Bekerja di ladang Tuhan, apalagi di kebun anggur yang sudah ada pedang, dijaga pedang. Jangan ada keinginan jahat seperti Yudas. Keinginan akan uang. Wah, celaka. Saya diperiksa hampir sebulan 2 kali, seringkali ke Jakarta, nanti ke Poso, kemana. Saudara, mengadakan begini. Diperiksa apa cari uang? Saya bayar sendiri. Maaf kalau dianggap sombong. Saya bayar sendiri. Supaya tidak ada keinginan akan uang itu.
Amin, saudara. Bukan sombong. Tidak ada keinginan akan uang. Sedikit pun tidak. Mau banyak yang datang, mau sedikit, mau 2 orang, 1 orang, terserah. Yang penting saya mengabarkan kabar mempelai ini, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang permata. Ya, pernah mau dibatalkan di Medan pertama kali 2005. Loh, kenapa Bu dibatalkan? Saya tanya hanya, tidak jadi Pak, batal. Oh, nanti sedikit yang datang. Sedikit, saya bilang. Iya, semua menolak, dari organisasi Bapak sendiri menolak. Oh, begitu. Yakinlah Bu, 1 orang saja datang, kalau butuh saya datang. Masa Pak? Bu, ada orangnya di sini. Ada panitianya di sini. Masa Pak? Oke, saya datang. Kenapa? 1 orang tapi masih waras, lumayan. Maaf. Yesus 1 orang di Gadara. Saya ke Medan masih naik pesawat, wing. Yesus dihantam gelombang untuk 1 orang yang tidak waras. Kenapa harus takut? Amin. Nah, sungguh-sungguh untuk jiwa, jangan untuk sungguh-sungguh untuk dinar, bukan untuk dolar, bukan untuk rupiah. Semoga kita mengerti. Ayo hati-hati loh ya. Di kebun anggur ini terjadi iri hati. Ya, seperti yang dialami oleh Yusuf. Kejadian 37. Kejadian 37 ayat 3 dan 4. Kejadian 37 ayat 3-4. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah maha indah kepada dia. Ayat 4. Setelah dilihat saudara-saudara bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dan dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat 11. Pada 11. Maka iri hatilah saudara-saudara kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ada karunia mimpi dia. Makin iri, benci, hati-hati. Mulai dari iri hati, nanti menjadi benci tanpa alasan, lalu membunuh jadi binatang buas. Kejadian 37 ayat 31 sampai 33. Tadinya manusia. Tapi kalau tadi bukan manusia saja. Tadinya hamba Tuhan, dipakai Tuhan, senior. Hebat. Ini kakak-kakak kan lebih tua. Lebih dulu. Jadi pakai Tuhan. Tapi kalau iri, benci, jadi binatang buas akhirnya. 31 sampai 33. Lihat, baca dulu ayatnya, jangan marah dulu. Baca dulu. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Lalu ngaku apa? Ayo, ayat 32. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan. Loh, ini yang kami dapati. Silakanlah Bapak periksa apa jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Nah, 33. Ketika Yakub memeriksa, jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Loh, siapa binatang buas ini? Kakak-kakak Yusuf. Roh Kudus yang bilang Yakub. Binatang buas ini sudah. Kalau kita dalam pelayanan yang benar, lalu ada iri, ada benci tanpa alasan, benci kok digosipkan, difitnah, benci tanpa alasan, itu sama dengan binatang buas sudah membunuh. Binatang buas siapa tadi? Antikris, cap 6. Rusak sudah. Ini di kebun anggur hari-hari ini. Di kebun anggur. Semoga kita mengerti. Semoga kita mengerti. Wah, lebih dahsyat lagi kalau yang muda iri pada yang tua. Nah, masih muda kok. Masih merangkak sudah iri pada orang lari. Wah, ya jauh. Ya memang jauh, harus tahu diri. Yang tua juga, yang sudah dulu, ayo tidak usah iri pada yang muda. Yang muda jangan iri kepada yang tua. Semua dipakai Tuhan, semua diberkati Tuhan, semua mendapat kemurahan Tuhan, semua mendapat 1 dinar. Amin. Itu yang penting. Itu yang penting. Kalau iri, benci tanpa alasan tidak tahu, belum kenal pun sudah benci. Bagaimana itu? Belum kenal pun sudah benci. Ah, ini bahaya. Sudah jadi binatang buas, antikris, kehilangan 1 dinar. Binasa untuk selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Ayo semua loh, pelayanan.
dalam paduan suara, dalam ini jangan iri, benci dan lain-lain. Jangan. Itu menjadi binatang buas nanti. Semoga kita bisa mengerti. Hati-hati ya. Matius 20 ayat 16. Hati-hati yang terdahulu jadi terkemudian di kebun anggur ini. Yang sudah lebih saya guru juga. Jangan guru jadi terbelakang nanti. Yang terdahulu. Demikian orang yang terakhir akan menjadi terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi terakhir. Ini yang bahaya. Menjadi binatang buas itu artinya yang terdahulu menjadi terakhir. Terakhir menjadi terdahulu. Orang yang baru dengar. Nah, seperti Yairus tadi. Tadinya tidak tahu. Setelah tahu, dia pegang. Orang yang sudah tahu, malah tidak. Ini bahaya. Bahaya besar. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, sungguh-sungguh. Jadi itu yang kedua, ketidakpuasan justru di kebun anggur. Yang ketiga, Keluaran 17 ayat 1 sampai 3. Keluaran 17 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari Keluaran 17 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan, tempat perhentian ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ayat 3, haus lagi. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Dan bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula, dan seterusnya. Kehausan sampai kehausan. Ini di padang gurun dunia. Di dunia. Jadi satu di dalam nikah, itu ketidakpuasan. Yang utama itu dalam nikah, rumah tangga, bangsa kafir. Yang kedua, di dalam kebun anggur. Nah, ini pelayanan pekerjaan Tuhan yang sudah dibina oleh pengajaran yang benar. Masih ada iri hati. Yang ketiga, di padang gurun dunia. Di padang gurun, hidup di dunia ini banyak ketidakpuasan. Haus lah. Di dunia ada tempat persinggahan, perhentian. Mereka berhenti di Rafidim tetapi tanpa air. Nah, di dunia ini di padang gurun, bagaikan di padang gurun, kalau sudah pernah di padang gurun di Timur Tengah itu. Nah, setelah jalan berapa jam, tahu-tahu ada yang tempat yang ada pohon kurmanya, yang ada. Itu namanya perhentian. Rafidim salah satu. Ya, di dalam dunia ini ada tempat persinggahan, perhentian seperti Rafidim. Tapi tanpa air. Tanpa air. Nah, ini sama dengan perhentian tanpa Roh Kudus. Artinya sekarang saudara, perhentian atau kesukaan tanpa Roh Kudus itu yang ada di dunia. Bukanlah kesukaan kepuasan yang sesungguhnya, sejati, bukan. Sehingga tetap haus, bahkan menimbulkan pertengkaran dan lain-lain. Nah, itu saudara. Jadi artinya perhentian, kesukaan tanpa Roh Kudus di dunia ini, bukanlah kesukaan kepuasan yang sejati. Sehingga tetap haus, bahkan bisa menimbulkan pertengkaran dan lain-lain. Haus dan bertengkar dan lain-lain. Nah ini di dunia mestinya, tapi masuk di gereja Tuhan juga. Sering bertengkar juga dan lain-lain. Di dalam gereja Tuhan, sering bertengkar dan lain-lain. Nah, kenapa begitu? Mengapa ada pertengkaran? Yang pertama, di situ disebutkan itu ada Meribah. Ada tempat namanya Meribah. Dalam Keluaran pasal yang ke-17 tadi. Keluaran pasal 17 itu judulnya di Masa dan Meribah. Di Masa dan Meribah. Ya? Ayat yang ke-7, dinamailah tempat itu Masa dan Meribah. Masa dan Meribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar. Ya, ini Masa dan ada Meribah. Meribah artinya, ini. Meribah itu pertengkaran. Itu karena kebenaran diri sendiri. Meribah itu kebenaran diri sendiri yang mengakibatkan pertengkaran. Sehingga haus, kering. Kebenaran diri sendiri. Itu yang menimbulkan pertengkaran. Di dalam nikah, di dalam kebun anggur, di dalam dunia ini, di kantor, di kebenaran sendiri. Itu yang menimbulkan pertengkaran. Sehingga haus, kering, tidak puas.
Kemarin sudah kebenaran sendiri. Menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain. Kebenaran sendiri. Menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain. Dia yang salah. Tapi dia menutupi dosa dengan menyalahkan orang lain. Lah, saling menyalahkan, ada bertengkar. Bertengkar. Itu kebenaran diri sendiri. Kalau kebenaran dari Tuhan, yang salah ngaku. Yang benar mengampuni. Selesai. Selesai menjadi satu. Nah, ini kebenaran sendiri. Ini menutupi dosa kesalahan dengan cara menyalahkan orang lain. Bahkan menyalahkan Tuhan. Menyalahkan pengajaran yang baik. Ini menimbulkan pertengkaran. Meribah. Itu meribah. Kemudian masa. Masa itu pencobaan-pencobaan. Masa itu pencobaan-pencobaan. Masalah-masalah yang mustahil. Pikulan berat. Pencobaan-pencobaan. Pikulan berat. Pikulan berat. Juga masalah-masalah yang mustahil. Itu semua masa. Semoga kita bisa mengerti. Ini mengapa terjadi kehausan di dunia. Sebab ada meribah, kebenaran sendiri. Kemudian ada pencobaan-pencobaan. Nah ini kapan nih terjadinya haus? Kalau menghadapi pencobaan dan lain, jika memakai kekuatan sendiri. Jika kita menghadapi pencobaan dengan kekuatan sendiri. Kekuatan sendiri tidak menyerah pada Tuhan. Haus kita, kering kita. Kering, haus, kering. Jadi jika kita memakai kekuatan sendiri. Sehingga tidak menyerah pada Tuhan. Kekuatan sendiri. Tadi kebenaran sendiri bertengkar. Sekarang yang ini ada pencobaan-pencobaan masalah itu yang bikin kering. Kapan? Bagaimana bisa pencobaan membuat kita kering, haus? Kalau menghadapi pencobaan itu kita menggunakan kekuatan sendiri. Tidak menyerah sama Tuhan. Haus, kering, bahkan stres. Stres. Saya sudah mengalami. Waktu saya melanjutkan lembaga pendidikan Alkitab. Lempinel Kristus Ajaib Angkatan 27. Saya mau daftarkan saya sudah izin kepada guru, kepada siapa. Ya, ada yang melanjutkan, saya lanjutkanlah. Reuni dulu, Lempinel. Bagaimana ini? Lanjutkan Pak. Semua, lulusan semua dari 1 sampai berapa, lanjutkan. Ya, saya pamit semua. Ya, sudah saya surati semua. Kemudian saya mau daftarkan di mana? Bimas Kristen Jawa Timur. Mulai cari-cari. Cari siapa ya yang bisa bantu. Telepon hamba Tuhan. Oh, saya baru ngurus. Ya, di gereja kami ada sekolah Alkitabnya. Saya yang ngurus. Asip. Langsung saya asip. Mengandalkan kekuatan sendiri, kekuatan manusia. Antar aku. Oke. Diantar, saya dimarahi. Kenapa tidak gabung sini? Lain Pak. Kami cuma lulusan SD, SMP saja. SMA saja. Ya, lain. Ya, sudah lain sekarang. Mereka sudah yang lulusan SMA ke atas, kami yang SD aja. Ya, ini. Oh begitu. Tapi saya diusir, ditolak. 3 hari tidak tidur. Nah ini bukan cuma haus kering, stres. Kalau mau menggunakan kekuatan sendiri, kekuatan manusia. Ya itu istri penolong. Hasilnya istri saya jaga, anak saya jaga, semua susah. Baru tidur 2 detik. 3 hari. Betul-betul. Nah, itu saya mengalami di dunia. Kemudian istri saya coba ngomong dengan saya rembuk. Bagaimanalah aku saja yang mengantar. Waktu itu istri saya ikut, tapi ya biasanya saya berdua terus. Kali itu, saya ikut sana di luar aja. Wah, gaya sekali ini. Punya kekuatan. Betul sungguh. Akhirnya, ayolah aku yang antar. Iyalah, ayo kita berangkat. Saya tidak langsung ke kepalanya. Ya, dulu banyak yang kenal ini. Ya, saya undang tapi tidak datang rupanya. Bapak Pontus Sitorus MSc itu. Iya. SPAK MSc. Itu dulu Bimas Kristen. Sekarang di pusat. Itu teman. Ya, baik dengan saya. Akhirnya baik. Ya, saya tidak menemui beliau, menemui sekretarisnya aja. Nah, tapi lama ngomong, akhirnya beliau saya ya enggak enak. Selamat pagi Pak. Apa ini? Akhirnya, ayo ke kantor saya. Ngomong-ngomong, akhirnya bukan cuma di tanda tangan.
Saya mau ikut ke Toraja. Waktu itu kami ke Toraja, charter bukan charter, karena yang ikut banyak, satu pesawat dipakai sendiri ke Toraja waktu itu. Pas hari libur tahun 2003 atau 2004 ya, saya lupa. Itu saya lupa. Ya, itu. Saya mendaftar, saya ikut ke Toraja. Nah, inilah mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Haus, kering, stres, betul-betul. Ya, semoga kita bisa mengerti. Di dunia ini padang pasir, jangan coba dengan kebenaran sendiri. Tengkar, haus. Ya, jangan coba kekuatan sendiri, kekuatan manusia. Saudara ya, betul-betul kering, stres, betul-betul. Saudara ya, itu. Dan ayat 7, satu lagi, mengapa terjadi haus, kering di dalam dunia ini? Ayat 7. Dinamailah tempat masa Meriba, sudah 1-2. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah kita atau tidak? Loh, ini di tengah padang pasir ada Tuhan enggak ya? Wah, bagaimana? Ya, hari gini baru tanya ada Tuhan atau tidak. Nah, ini sudah sekian lama di pengajaran, bisa enggak ya? Waduh, ya, betul atau tidak? Wah, masih didiskusikan. Wah, terlambat. Terdahulu jadi terkemudian. Sungguh. Ini namanya kebimbangan. Bimbang. Saja, kebimbangan. Adakah Tuhan di tengah kita atau tidak? Ini menggunakan logika, pikiran sendiri. Nah, ini hati-hati menghadapi dunia bagaikan padang pasir. Jangan pakai kebenaran sendiri, tengkar, haus, ya, tidak puas. Jangan memakai kekuatan sendiri, stres nanti, haus, stres. Jangan menggunakan pikiran sendiri, bimbang. Tidak percaya pada pribadi Tuhan, pengajaran yang benar, tidak percaya lagi. Benar enggak ya? Tidak percaya pada kuasa Tuhan. Tidak percaya pada kuasa Tuhan. Nah, semoga kita mengerti. Nah, inilah. Ayo, sungguh-sungguh hari-hari ini jangan bertanya ini benar atau tidak. Harus sudah yakin pasti. Amin. Tinggal pasti. Kalau masih bertanya, yang bertanya pun bimbang. Yang menjawab bimbang, tidak tahu juga. Yang tanya juga bimbang, sama-sama bimbang. Haus kering. Ya, semoga kita bisa mengerti. Tidak percaya pada pribadi Tuhan, pada pengajaran yang benar. Tidak percaya pada kuasa Tuhan. Haus, kering. Nah, ini bahaya. Saya selalu mengatakan di mana, bukan sombong. Kami dididik, mulai di Lempinel Kristus saja sampai saya mulai di Lempinel. Saya sudah dididik. Karena saya masih tinggal di luar, pernah diizinkan tidak makan oleh Tuhan. Tidak minum. Tidak punya air. Tidak punya beras, tidak punya air. Dididik oleh Tuhan. Dididik kita. Kalau lapar sudah. Sakit sudah. Semua sudah. Tapi saya bilang sama Tuhan, jangan kering Tuhan. Kalau kering tidak mau aku. Kalau kering mau apa? Kita jadi hamba Tuhan kering. Mau ngelawak cuma. Mau apa? Jangan kata-kata kering ini, jangan. Saya selalu mohon pada Tuhan, pada istriku, anakku, doa ya Papa, jangan kering. Jangan kering. Kalau kering mau jadi apa kita? Kalau miskin sudah, semua sudah. Tapi kalau kering jangan. Jangan. Tidak ada pembukaan firman, tidak ada urapan, jangan. Jangan pernah terjadi. Kalau terjadi jemaat mati semua. Mati semua. Kalau Jawa merotoli. Kalau apa? Kalau Indonesia apa itu ya? Inggrisnya apa itu? Bingung dia itu. Nah, itu sudah. Terjadi itu. Terjadi. Itu tanda kering. Kekeringan. Ayo, 3 hal ini. Hati-hati. Jangan menggunakan. Ini di saat menghadapi Meriba. Jangan ada kebenaran sendiri. Bertengkar. Menghadapi masa. Jangan pakai kekuatan sendiri. Nah, kemudian jangan bimbang, jangan pakai logika, pakai iman. Iman itu, dengarkan saudara, loh kok iman, logika? Iya, iman itu lebih tinggi dari pengetahuan, amin, lebih tinggi dari logika. Jadi kalau iman menerima, pengetahuan pasti menerima, amin, pasti menerima.
Nggak akan bisa menolaknya. Nggak akan bisa menolak. Saya membuktikan, mohon maaf loh kalau saya saksi. Sekolah Lempinel Kristus Ajaib ini memang ajaib. Tadi muridnya saya bilang SD dan memang betul. Tapi ada juga SMP, ada juga SMU, ada juga S1, ada juga S2. Sekarang yang sedang berlangsungnya S2 MTH. Yang baru lulus doktor teologi ada. Murid saya. Ada, berarti pengetahuan bisa menerima. Amin. Menerima. Iman bisa menerima, pengetahuan bisa menerima. Loh, maaf kalau saya bersaksi ini bukan maksud merendahkan, tidak. Ini kenyataan, kalau iman bisa terima, pengetahuan manapun bisa menerima. Amin. Karena iman lebih tinggi dari pengetahuan. Ayo pakai iman di dalam dunia, jangan pakai logika. Kalau pakai logika berat kita. Berangkat Musa, Laut Kolsom, berangkat. Wah, kalau logika diskusi dulu. Diskusi dulu. Wah, mati, Firaun datang. Nggak bisa. Dan tidak mungkin berangkat kalau diskusi. Orang bodoh, ini laut loh ya. Kalau mau berangkat, tapi kalau itu perintah Tuhan, pengajaran yang benar, lakukan saja, mujizat pasti terjadi. Amin. Makanya jangan didiskusikan. Diyakini, dipraktekkan. Amin. Dipraktekkan. Beres. Kenapa harus bingung-bingung? Kenapa harus bingung-bingung? Ya memang kelihatan bodoh mungkin saya. Ya, saya tahun 82 sudah ngajar di perguruan tinggi sekuler. Tapi sekarang kelihatan bodoh sekali. Karena saya tidak mau gunakan itu. Gunakan ayat-ayat saja. Amin. Gunakan ayat-ayat. Kelihatan bodoh. Tidak apa-apa yang dianggap bodoh oleh dunia itu berarti di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Semoga kita mengerti. Semoga kita mengerti. Ya, ayo sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh hari-hari ini. Sungguh-sungguh. Saja, ini Keluaran 17 ayat 4 dari akibatnya bagaimana? Akibatnya. Keluaran 17 ayat 4 dan 5. Mari. Ya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempar aku dengan batu. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan seterusnya. Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau berapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Ya, ayat 6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Jadi akibatnya apa? Sampai mau melempar batu. Akibatnya pertama bersungut-sungut. Itulah sudah kering. Bersungut-sungut terus. Tidak puas. Ngomel terus. Nah itu sudah tanda kering loh ya. Kalau di rumah tangga ngomel terus. Bersungut. Maafkan loh ya. Ini ibu-ibu. Maafkan. Nah ini ya. Ibu-ibu biasanya itu ngomel terus. Suami melangkah ngomel, suami duduk ngomel. Nah, itu tanda kering sudah itu. Ya, hati-hati ngomel terus. Gembala di jemaat ngomel terus. Wah, ya hati-hati. Sudah tanda kering. Bersungut-sungut. Bersungut-sungut, mulai saling menyalahkan, ini sudah kering. Kemudian mulai menghasut. Menghasut yang negatif, yang salah ini. Ya, menghasut itu untuk yang salah. Ya, yang salah. Kalau yang benar mengundang. Amin. Mengundang. Berbahagialah mereka yang diundang. Ya, roh dan pengantin perempuan berkata, marilah mengundang. Tapi kalau menghasut ini yang negatif, yang salah. Justru yang salah yang didukung itu menghasut. Hati-hati. Ya, itu menghasut namanya. Nah, itu sudah kering. Sudah kering. Akhirnya, aku terakhir melempar batu. Keras hati. Menghakimi. Melempar batu. Nah, itu menghakimi dan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan penindasan. Sudah penindasan. Kekerasan penindasan. Nah, ini hati-hati. Memang gereja menghadapi dunia ini menindas loh juga. Melempar batu ya batu sungguhan kadang-kadang. Ya, kalau ibadahnya terlalu rame-rame ya, tetangganya klotak batu sungguh, dilempar sungguh. Hati-hati juga kita ini. Harus memperhatikan lingkungan yang baik juga. Ya, harus gunakan
Ya memang bebas, tapi perhatikan lingkungan juga. Supaya tidak lempar batu. Itu bisa, dunia ini bisa menindas kita nanti. Siapa beribadah akan dianiaya, menindas. Mereka tidak puas juga di dunia. Tapi di dalam gereja juga bisa menindas kita. Menindas. Hati-hati, organisasi hati-hati. Banyak menindas. Itu sama dengan melempar batu. Menghakimi. Nah itu sudah tanda kering. Sudah tanda kekeringan semua. Kehausan, kekeringan. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita brutal sudah. Penindasan, penganiayaan brutal sudah. Kekerasan tadi itu brutal. Maaf, tadi seperti binatang buas. Semuanya. Ayo, sungguh-sungguh ini akibat-akibat haus, kering. Di rumah tangga, Babel. Di dalam ibadah pelayanan, kebun anggur. Jadi antikris. Nah, di dunia ini jangan ikut-ikut kita. Sebenarnya dunia tapi jangan ikut-ikut. Orang Israel ikut-ikut. Jemaat Tuhan seringkali ikut. Hamba Tuhan seringkali menjadi tidak puas. Kering rohani. Semoga kita mengerti. Jalan keluarnya bagaimana? Sebab kalau kering, tidak puas, ya menuju kebinasaan. Kematian yang kedua, mati rohani itu kering, mati rohani menuju kematian kedua semuanya. Kebinasaan semua. Tadi malam sudah. Kematian rohani menuju kematian kedua, kebinasaan di neraka selama. Jalan keluarnya tadi ayat 5 dan 6. Tuhan perintahkan Musa, pukul gunung batu itu dengan tongkat supaya keluar air. Pukul gunung batu dengan tongkat. Gunung batu, batu karang itulah pribadi Yesus. Amin, pribadi. Ini jalan keluarnya. Gunung batu harus dipukul sehingga keluar air. Kalau di Perjanjian Baru, nubuatnya sudah digenapi di Perjanjian Baru. Ini baru nubuat. Pukul gunung batu supaya keluar air. Untuk mengatasi kehausan, kekeringan akhir zaman, ketidakpuasan. Nah, sudah digenapkan di Perjanjian Baru, Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, jika Yesus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Nah, ini nubuatnya. Dulu gunung batu pukul. 1 Korintus 10 batu karang, gunung batu itu pribadi Yesus. Nah, sudah digenapi di Yohanes 16 ayat 7. Ayo, kalau aku pergi, Roh Kudus akan dicurahkan. Yesus pergi, Yesus harus mati. Mati di kayu salib. Bangkit, naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus, air kehidupan dari surga. Nah, tapi sebelum mati, apa yang dia lakukan? Meneguk semua. Empedu. Gitu. Anggur asam akibat ketidakpuasan itu seperti minum anggur asam kita. Tidak puas, minum lagi. Hati-hati ya. Nikah rumah tangga tadi jangan ikuti perempuan Samaria. Wow, pikirnya enak. Oh, ini beda. Ini kurang cocok perempuan satu. Aku pilih ini. Aku pilih. Enggak, minum air empedu itu. Pahit, haus terus. Sudah terakhir, maaf, kumpul kebo. Minum lagi. Tidak bisa. Tambah haus. Tambah haus. Di dalam pelayanan. Kalau kita iri, benci, dan lain-lain. Wah, haus. Haus kita. Minum empedu. Hati-hati, aku di dalam dunia ini menghadapi apapun. Kalau bimbang, ya kalau tadi menggunakan kebenaran sendiri, kekuatan sendiri, logika sendiri, bimbang, haus terus, dah bisa. Menghadapi apapun di dunia ini, dah bisa kita haus. Tapi semua sudah. Sebelum Yesus mati, aku haus. Dia minum. Mari, Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Baru dia mati, minum semua, baru bangkit naik ke surga, dia curahkan Roh Kudus kepada kita. Ya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Terus, ya, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam di ayat lain bercampur empedu pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam bercampur empedu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Sebelum mati, aku haus. Mau nanggung. Karena dia tahu banyak manusia haus, termasuk
Nika yang haus, hamba Tuhan yang haus hari-hari ini. Dia, aku haus. Lalu dia diberi minum, saja, anggur asam bercampur empedu. Nah ini sebelum mati Yesus haus. Jadi Yesus mati, saja. Nah ini saja. Ini semua dia minum anggur asam bercampur. Berarti dia menanggung segala ketidakpuasan kita, kekeringan rohani kita, menanggung segala kepait getiran hidup kita, penderitaan kita di dunia. Dia tanggung semua gitu. Sudah selesai. Semua dosa, semua kekeringan, semua kepait getiran sudah selesai. Amin. Di kayu salib sudah selesai. Tinggal kita mau atau tidak mau. Tidak perlu lagi kita. Tidak perlu lagi seperti saya. Apa enaknya hidup. Saya punya anak satu hanya. Istri di kaki kiri, anak kaki kanan. Saya merasa berdosa sampai hari ini. Terus menjaga saya. Papa. Kasih. Apa enaknya hidup. Sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Amin. Sudah ditanggung. Makanya Lempinel, lulusan Lempinel Kristus Ajaib dimanapun juga jangan main-main. Lempinel itu perjuangannya dari Om Yu berat sekali. Berat sekali. Berat sekali. Sampai saya juga merasakan. Tapi tetap ajaib. Amin, tetap ajaib. Mau diapakan tidak bisa. Tetap ajaib. Tetap ajaib. Itu yang penting. Tetap ajaib. Amin. Tetap. Dan lulusannya juga merasakan keajaiban Tuhan sampai hari ini. Amin. Sampai hari ini. Semoga kita bisa. Ayo, sudah ditanggung. Sudah ditanggung. Jangan takut. Sudah ditanggung. Jadi, Yesus mati di kayu salib, pergi untuk meminum, menanggung segala dosa, pahit, najis, jahat. Yang membuat manusia haus. Tidak puas, tidak bahagia. Sudah ditanggung. Sudah selesai. Termasuk masalah-masalah. Kalau dosa sudah diselesaikan. Tadi bahasa Batak ya. Tapi karena diterjemahkan baru tahu. Oh sudah selesai. Semua selesai. Betul. Semua. Kalau dosa beban terberat diselesaikan. Semua masalah diselesaikan. Amin. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Semua. Ya. Segala dosa semua selesai. Dan kemudian dia bangkit. Naik ke surga. Untuk mencurahkan yang baru. Air kehidupan, mencurahkan Roh Kudus, air kehidupan kepada kita semua. Ini sudah dilakukan Yesus. Udah semua pahit apa malam ini, ayo sudah serahkan. Sudah serahkan, sudah diminum, sudah selesai masalah-masalah sudah selesai. Dia sudah naik, dia mencurahkan Roh Kudus. Amin. Air kehidupan. Nah, sekarang sikap kita. Kalau kita umpama, soku ini saya bawa air satu cedok. Nah, mau dimandikan, lalu lari ya tidak bisa. Sekarang dari pihak kita juga. Yesus sudah siap. Sudah siap. Ayo mau curahkan. Sudah siap. Kalau perjanjian lama memang pakai minyak, urapan. Itu perjanjian lama. Tabernakel yang lama. Tabernakel secara jasmani tadi pagi. Sekarang tabernakel rohani. Sudah. Amin. Nah itu. Sudah bukan pakai minyak lagi. Tapi curahkan Roh Kudus sejak loteng Yerusalem. Dari atas. Amin. Dari surga. Amin. Dari surga. Loh. Amin. Nah, percaya. Semoga kita mengerti. Semoga kita mengerti. Ya itulah surga. Dicurah. Sekarang sikap kita. Pergi juga. Pergi. Tinggalkan pahit-pahit itu. Pergi ke Gunung Golgota. Pergi ke salib Yesus. Amin. Disitulah tempat mengaku semuanya. Amin. Tempat mengaku. Tempat mengaku segala kejahatan, dosa-dosa, kejahatan kita, kenajisan kita, kegagalan kita, kepahitan kita, ketidakbahagiaan kita. Akui semua. Itu bagaikan memberi minum Yesus di kayu salib. Amin. Memberi minum. Anggur asam bercampur. Sudah minumkan semua sama Yesus. Biar Yesus kasih minum kita. Air kehidupan dari surga. Anggur baru dari surga. Amin. Nah itulah. Serahkan. Tempat mengaku. Jangan ragu. Dosa-dosa, kejahatan, kenajisan. Mungkin istri di depan suami. Kalau suami kerja kantor nangis terus. Mungkin ada. Mungkin ada. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Mungkin. Tidak ada yang tahu. Pedih hati. Pahit. Tidak bahagia.
Tuhan yang tahu malam ini. Amin. Ayo serahkan, minumkan semua. Ini Tuhan keadaan saya. Ini minumkan semua. Biar sesudah dia minum, sudah selesai Wijaya, selesai. Nih, air kehidupan. Amin. Air kehidupan. Sudah selesai. Oh, kita tidak akan pernah haus lagi. Amin. Tidak akan pernah. Perempuan Samaria tidak pernah haus lagi. Tidak ada dia haus lagi. Tidak pernah haus lagi. Semoga kita bisa mengerti. Maka kita memberi minum Yesus, maka Yesus memberi minum kita air kehidupan. Kegunaan terakhir. Kegunaan air kehidupan. Yesaya, pertama Yesaya 44:3-4. Yesaya 44:3-4. Ini kegunaan air kehidupan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Itu. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Dan berkatku ke atas anak cucumu. Waduh, luar biasa. Luar biasa kalau ada gembala mau kasih minum ini saya Tuhan. Oh, sampai ke jemaat semua dilimpahi oleh Tuhan. Amin. Kalau ada suami, istri, sampai anak cucu dilimpahi. Saya selalu katakan pada kaum muda, mungkin dianggap kasar, keras. Kalau mau menikah jangan egois ya. Jangan cuma, pokok menikah. Hati-hati. Tanggung jawab lo anak cucu. Pikir lo, kalau aku menikah gini nanti anak cucuku gimana? Jangan egois dong. Jangan egois. Mau jadi gembala jangan egois. Yang penting aku begini. Gimana ini jemaat? Kalau aku begini sikapku ini gimana jemaat? Jangan egois. Ingat sampai anak cucu. Amin. Ingat sampai. Yesus ingat, kita harus ingat. Luar biasa. 4. Ya. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah air, seperti pohon ganda rusa di tepi sungai. Sungai air kehidupan. Luar biasa. Jadi, saudaraku, kegunaan Roh Kudus pertama, Roh Kudus mencurahkan berkat sampai ke anak cucu. Mencurahkan berkat sampai ke anak cucu. Tidak rugi kita memberi minum Yesus. Empedu, dapatnya air kehidupan berkat sampai ke anak cucu. Amin. Apa ruginya? Apa ruginya? Ruginya cuma gengsi hilang. Ya, itu cuma ngaku gengsi. Itu tapi tidak rugi kita. Saja sampai ke anak berkat sampai ke anak cucu. Berkat jasmani, pemeliharaan di tengah kekeringan, kesulitan dunia. Di tengah kekeringan, kesulitan dunia, air dari surga kok. Nah, itu bukti aku. Waktu menghadapi asap, ya toh, pakai teknologi dunia boleh, tapi tidak berhasil. Terus asap. Begitu hujan dari Tuhan selesai. Amin. Nah, selesai. Semuanya. Boleh teknologi, tapi tetap oh sudah, besok keluar lagi. Tapi begitu dari Tuhan habis semuanya. Amin. Habis. Ayo, mungkin di dunia tidak bisa gaji saya 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang tidak bisa. Kalau dari atas bisa. Amin. Bisa, semua bisa. Ayo, ya jangan bergantung jumlah jemaat, jumlah gaji, bergantung Roh Kudus dari atas. Amin. Itu yang memberkati sampai anak cucu. Secara jasmani, pemeliharaan di tengah kesulitan, kekeringan, masa depan yang berhasil indah. Anak cucu sampai anak cucu, masa depan berhasil. Kaum muda, ayo. Boleh pinter, boleh ini, boleh. Tapi tanpa Roh Kudus kering, tetap kering. Tidak bisa. Tidak bisa adik-adik. Bukan saya anti orang pinter. Saya doakan terus. Ya, sekarang banyak yang S3, S2. Senang sekali saya. Aku murid anak-anak kaum muda, sekolah semua. Bagus, saya bilang. Itu. Tapi kalau tanpa Roh Kudus kering juga. Akhirnya tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Saja semoga kita. Secara rohani, kebahagiaan, kepuasan surga. Semua puas sampai anak cucu, kebahagiaan. Sehingga tidak perlu lagi mencari kepuasan di diskotik, di mana. Tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi. Gereja tidak perlu lagi. Ya seringkali gereja supaya kaum muda tidak diskotik, gerejanya dibikin seperti diskotik. Sama saja itu. Cuma gereja tapi isinya itu sama aja. Jangan. Andalkan kepuasan dari surga. Amin. Andalkan dari surga. Kalau itu, jangankan cuma diskotik. 5 kali kawin cerai. Kumpul kebo 1.000. Tidak bisa puas. Tidak bisa. Tetap pahit. Tidak bisa. Tapi kalau surga, mungkin dia tinggal di rumah. Katanya anak apa sekarang itu? Culun. Anak apa itu namanya? Kok cuma di rumah terus? Tapi dia puas dari Tuhan. Amin. Puas di Tuhan.
Semoga kita. Semoga kita. Syukur-syukur di rumah Tuhan. Nah, dulu saya mondok di rumah Tuhan. Nah, saya mondok di gereja 4 tahun. Bersyukur. Sulit loh hidup di gereja. Lari-lari semua orang-orang itu. Tidak ada betah di rumah Tuhan. Nah, saya syukurlah. Ya, belum jadi hamba Tuhan, belum jadi apa-apa, sudah mondok di gereja. Syukur kepada Tuhan. Ya, itulah. Ayo. Juga berkat ada pohon gandarusa. Pohon gandarusa itu gambaran hamba Tuhan. Gambaran hamba Tuhan. Pohon gandarusa. Dipakai semua sekeluarga. Amin. Dipakai. Jadi imam dan raja dipakai oleh Tuhan semua. Oh, senang sekali. Tadi itu ayat 4 ya. Ada pohon gandarusa. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah air. Seperti pohon gandarusa di tepi sungai air kehidupan. Melayani Tuhan itu, menjadi imam raja melayani Tuhan, mulai dari pemain kecapi, apa semua, sekeluarga melayani Tuhan semua, bagaikan di tepi sungai air kehidupan, bagaikan di tepi takhta surga, amin, di tepi takhta, karena air kehidupan dari takhta surga. Oh, betapa indahnya rumah tangga itu, anak cucu semua. Ayo, jangan egois, ingat anak cucu semua. Bukan berarti saya sudah hebat nikahnya, enggak, banyak kekurangan, tapi berusaha supaya air kehidupan mengalir. Itu pertama. Yang kedua, Roh Kudus, Mazmur 137 1-3. Yang kedua, Mazmur 137 1-3. Di tepi sungai Babel, di sanalah kita dulu. Tadi sungai kehidupan, sekarang sungai Babel, hati-hati. Di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apalagi kita ingat Sion. Nah ini, ingat rumah Tuhan. Pada pohon gandarusa lah, pohon gandarusa ini, tapi di tepi Babel sekarang. Di tempat itu kita menggantung kecapi lah, gantung kecapi, sudah di Babel. Nah, ini satu. 3, sebab di sanalah orang yang menawan kita ditawan oleh Babel meminta kita memperdengarkan nyanyian, orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita, nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Jadi saya positifkan dulu. Roh Kudus memberi kekuatan ekstra kepada kita. Untuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Yang tidak berdaya seperti gandarusa yang lemah. Banyak kelemahan, kekurangan. Untuk tetap setia berkobar-kobar. Dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sesuai jabatan pelayanan. Sampai garis akhir. Sampai meninggal sampai Tuhan. Jangan menggantung kecapi. Jangan menggantung. Tanpa Roh Kudus. Menggantung kecapi, berhenti. Kalau petinju menggantung sarung tinju. Pemain bulu tangkis menggantung raket. Betul ya? Kalau pelayan Tuhan menggantung kecapi. Tidak main musik lagi, tidak main ini lagi. Menggantung kecapi. Sudah berhenti. Stop. Kalau hamba Tuhan sepenuh menggantung diri. Seperti Yudas Iskariot. Loh, ada ayatnya loh, bukan saya guyon nih. Menggantung diri seperti Yudas Iskariot. Berhenti. Karena uang, berhenti. Sudah cukup semua, berhenti. Menggantung diri. Dia tidak menghargai Yesus yang digantung di kayu salib. Selama kita menghargai Yesus yang digantung kayu salib, yang berteriak, sudah selesai, kita tidak akan berhenti melayani Tuhan sampai garis akhir. Amin. Sampai. Ini mutu lempinel. Betul ya Pak John? Selama korban Kristus masih berlaku, aku tidak akan meninggalkan pekerjaan Tuhan, pekerjaan terakhirku, pekerjaan. Itu moto Lempinel, salah satu Lempinel Kristus. Semoga kita bisa. Ayo, kalau sudah berhenti di tepi Babel, bukan di tepi air kehidupan, tidak puas biar di Babel bagaimana, tidak puas, haus, mulai menghakimi, mulai haus. Ayo, kekuatan semuanya bisa melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Terakhir, Yesaya 44 ayat 5. Ya, terakhir ya. Hari saya sudah sangat rindu supaya Roh Kudus dicurahkan di tengah kita. Kepada saya nomor 1, jangan kering. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Yakub menjadi Israel. Kekuatan Roh Kudus mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Dari Yakub menjadi Israel. Yakub penipu.
menjadi Israel pemenang. Amin. Pemenang. Yakub penipu menjadi Israel pemenang. Jangan ada dusta. Kalau dusta pahit, getir, pahit, getir. Siapapun kita. Kalau ada dusta, hancur hidup kita. Sebab setan itu bapak pendusta. Habis kita. Kalau ada dusta, habis. Pemenang itu sama dengan jujur. Amin. Jujur. Ya, tidak. Benar, tidak benar. Titik, selebihnya dari ular setan. Ayo jujur. Tadi pagi sudah diulang lagi. Soal pengajaran nomor 1. Soal Tuhan harus jujur. Mana yang benar. Tidak benar, jangan benar tetapi. Tidak benar tetapi. Wah, itu menghujat. Itu ular. Capek sungguh. Kalau orang itu benar tetapi tidak benar namun. Benar tetapi tidak benar namun. Jalannya ular gini terus. Berkelok terus. Biar naik mobil ratusan juta kalau kelok terus. Tidak ada lurusnya sama sekali. Ya pening lah katanya orang Medan. Pening lama-lama. Terus belok. Hidup itu belok. Jadi hamba Tuhan cuma belok terus. Wah, lama-lama berhentilah aku. Pening. Capek. Tapi kalau benar. Tidak benar. Lurus ke Yerusalem baru. Amin. Lurus ke Yerusalem. Ringan. Kalau tinggal lurus kan ringan. Tidak ada naik, tidak ada turun. Nah, lurus. Tidak ada belok. Tidak akan tersesat. Lurus. Semoga kita bisa. Ayo, jujur. Lurus. Jalan kita lurus. Menuju Yerusalem. Pemenang itu juga. Dalam pergumulan kita menang. Kalau jujur. Dalam pergumulan menang. Yakub bergumul. Mau menghadap Esau. Esau gambaran antikristus. Benci dan lain. Bergumul. Mari Kejadian 32, 24, 28. Terakhir sudah. Kejadian 32, 24, 28. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia. Sampai fajar menyingsing. Inilah. Ada pergumulan pribadi. Sebagai gembala. Sebagai suami. Dan lain-lain. Sebagai pribadi ayo bergumul. Masing-masing. 28. Lalu kata orang ini, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Dan engkau menang. Ayo, pergumulan apa malam ini? Menghadapi Esau. Menghadapi maut. Menghadapi maut itu. Wah, Yakub tahu. Esau mau membunuh dia. Ini kesempatan, bapaknya sudah mati semua. Oh, takut dia. Ya, bergumul melawan ketakutan. Tadi malam. Stres dia, aduh mau bertemu Esau gimana ya? Nanti kalau istriku lah ini, nanti kalau terus. Nanti kalau istriku dipenggal. Nanti kalau anakku disate. Aduh sudah, semua takut dia. Ayo bergumul malam ini. Menghadapi ketakutan, stres, kepahitan. Ayo bergumul. Sampai manis semuanya, amin. Sampai Roh Kudus anggur manis ada pada kita. Bergumul. Rasa apa saja hidup kita malam ini. Ayo pergumulkan. Sampai manis semuanya, amin. Sampai manis. Roh Kudus menolong kita. Nah ini. Yakub menghadapi juga pergumulan nikah rumah tangga. Gimana istriku, anakku. Ayo. Mungkin yang paling berat saya tadi katakan. Hamba Tuhan ini paling berat pergumulannya menghadapi anak-anak. Ada yang menghadapi istrinya. Ada yang menghadapi suaminya. Ada yang menghadapi anaknya. Berat-berat ini. Ayo bergumul. Sampai Roh Kudus menyelesaikan semua. Semuanya indah di hadapan Tuhan. Disatukan lagi. Keluarga, ayo. Mungkin cuma bukan anak istri. Kakak saya belum. Adik saya belum. Ya. Mungkin suami saya belum. Istri saya. Ayo bergumul. Serukan pada Tuhan. Tidak usah ngomong sama lain. Sendiri. Sudah sama Tuhan. Curhat sama Tuhan. Pribadi dengan pribadi. Hati dengan hati. Amin. Hati dengan hati. Mata dengan mata. Lihat Tuhan. Tangan dengan tangan. Ulurkan tangan. Biar Tuhan yang bergumul juga. Untuk menyelesaikan semuanya. Semoga kita mengerti. Untuk keluarga, untuk terakhir, untuk masalah mati atau hidup ini, masalah yang mustahil, Tuhan tolong sampai bergumul untuk mendapat nama baru. Terakhir, nama baru. Pembaharuan terus sampai sempurna. Seperti Yesus untuk layak naik ke Yerusalem baru bersama dengan Dia selama. Inilah kegunaan Roh Kudus. Kegunaan Roh Kudus dicurahkan sampai anak cucu kita diberkati, dipakai Tuhan.
Terus bertahan dalam pelayanan. Banyak yang gugur hari-hari ini. Ayo bertahan, Roh Kudus yang tolong kita. Jangan menggantung kecapi. Ayo terus layani Tuhan. Sampai Tuhan datang kedua kali. Dan terakhir pergumulan. Ayo bergumul. Malam ini serukan pada Tuhan. Sampai Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dari hati, dari perut. Dari perut. Buka hati, buka suara. Buka hati, biar Roh Kudus menggoyang perut. Maksudnya membersihkan semua kepahitan, apa semua kenajisan bersihkan. Kalau sudah bersih, dia naik ke lidah. Amin. Naik ke lidah. Haleluya, haleluya. Nanti bisa berbahasa lidah sampai ya, bisa diurapi, bisa dipenuhi, terserah Tuhan malam ini. Yang penting Tuhan, jangan tanpa Roh Kudus, jangan kering. Amin. Kita haus Tuhan, berikan Roh-Mu yang suci. Ayo Tuhan berkati, ayo semua bangkit berdiri. 216 Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya. Tuhan menolong kita. Haleluya. Pergumulan apa? Serahkan pada Tuhan malam. Haleluya. 216. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami yang sudah hafal, tundukkan kepala, tutup mata. Dengan kuasa Allah Maha terus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Dengan bersenandung, dengan tundukkan kepala dengan dengan haleluya, haleluya. Semua tutup mata. Jika ada yang mau maju, berlutut malam ini. Jangan kering, saya Tuhan, saya dalam pergumulan, saya dalam kepahitan, apa saja, maju, jangan gengsi. Boleh ke atas, kalau tidak cukup boleh ke atas, jangan menutup jalan. Jangan ikut-ikutan, yang butuh, terus. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah saudara di tempat. Haleluya. Masih ada, boleh ke atas, boleh ke atas. Haleluya. Boleh ke atas boleh. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Roh Kudus jamah kami. Terus, haleluya, haleluya, haleluya.
haleluya, haleluya. Oh, haleluya, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Jama, jama, Roh Kudus, jama. Jama, Roh Kudus, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Jama, jama, Roh Kudus, jama. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Oh, haleluya, haleluya. Jama, Roh Kudus, jama, Roh Kudus. Jama, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Jama, jama, jama. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan kami kering, Roh Kudus. Jangan kering, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, haleluya, haleluya. Jangan kering kami, Roh Kudus. Jama kami, jama kami, penuhi kami, urapi kami, haleluya. Beri kemenangan dalam pergumulan kami, kuatkan kami melayani-Mu. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawaka. Kami bangsa kafir yang najis, Tuhan. Haleluya. Kami butuh Roh Kudus, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tak mampu, Tuhan. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu. Engkau urapi kami. Engkau penuhi kami. Engkau berikan Roh Kudus yang meluap-luap Tuhan. Supaya kami tidak haus, tidak kering Tuhan. Kami bahagia, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mengalami kepuasan surga. Terima kasih, terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. 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 Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan. Ayo, dalam kondisi apa kita malam ini? Sudah serahkan semua. Dalam pergumulan, dalam kepahitan, kenajisan, kejahatan, kegagalan, apa saja. Kelemahan-kelemahan, ayo. Dia tidak menghukum kita. Haleluya. Dia mau ubahkan kita semua. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. Mujizat terjadi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Pulang dari tempat ini kami berbahagia. Kami dalam kepuasan untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai Engkau datang kembali. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, kami berdoa buat Ibu Lince Siregar yang sakit stroke di Dolok Sanggul Engkau jamah. Ibu Salome Simanjuntak sakit batu ginjal. Anaknya Pak Budi Tambu Bolon tadi Engkau jamah juga Tuhan. Ibu Liang, Ibu Yombundaya, Ibu Meli, Ibu Devi, Ibu Iis, Ibu Kokmi, Ibu Sri, Bapak Ibu Anta jamah juga. Valeri Abraham Purba, Bapak Darmono, Bapak Agus, Bapak Ibu Rianto, Ibu Mujianto Engkau jamah. Bapak John Panjaitan, Bapak Nadia, Bapak Sega, Bapak Batu Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan Ibu Emi, Ibu Ani, Reni, Indri Pardede, Bapak Parlin Napituplu,
Bapak Joni Pardede Engkau jamah semua. Ampuni kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilurmu menyembuhkan. Yang tidak disebut nama juga bilurmu menyembuhkan semua. Mujizat terjadi. Kami bahagia di dalam Tuhan. Berkati semua yang bekerja, yang sekolah, tolong semua. Yang mencari pekerjaan, tolong semua. Yang melayani, berkati semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Perjalanan pulang serta lindungi. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Besok pagi, besok sore. Bisa datang kepada mengajak jiwa-jiwa. Datang kepada bersaksi. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Sekali lagi. Ayo kita gandarusa yang lemah. Kalau tidak ada Roh Kudus menggantung kecapi. Tidak kuat kita. Tidak kuat. Hamba Tuhan tidak kuat. Ayo sekali lagi angkat dua tangan. Oh jangan ke Babel. Jangan ke Antikris. Tapi ke Yerusalem baru. Haleluya. Angkat dua tangan. Haleluya. Pegang kami Roh Kudus. Pegang kami Roh Kudus. Pegang kami Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Terima kasih Tuhan. Kami pulang dengan kekuatan baru. Kami pulang dengan kebahagiaan baru dari surga. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, segala pengorbanan Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih juga paduan suara tadi kami serahkan dalam tangan. Engkau pakai mereka, Engkau tolong mereka, berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan.